cerita dari perselingkuhan ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku mau cerita tentang kisah nyata, kejadian di mana akhirnya aku untuk pertama kalinya hup-hup sama pembokatku sendiri. Untuk nama, tempat, dan waktu kejadian sengaja aku bedakan demi alasan keamanan ya. Perkenalkan, aku Nando. Aku seorang suami berusia pertengahan 30-an yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Hal ini berawal karena pembokatku yang lama itu pamit berhenti bekerja, sehingga kita harus nyari pembokat baru. Seminggu kami berdua kehilangan pembokat. Akhirnya tawaran mendapatkan pembokat baru datang dari seorang abang sayur yang biasa keliling di sekitar kampung. Singkatnya, pada sore hari, di hari libur, tukang sayur itu pun datang ke rumah kami sekaligus membawa dan memperkenalkan pembantu yang dia tawarkan kepada kami berdua. Tok tok tok. Permisi, selamat sore. Siapa itu mah? Coba dilihat, sahutku ke istriku. Sore, jawab istriku. Pak Slamet, silakan masuk Pak, lanjut istriku. Baik, terima kasih Bu Nando. Ini Bu, seperti tawaran saya kemarin tentang pembantu yang mau bekerja di rumah Ibu, sahut Pak Slamet. Aku yang tadinya leya-leya di ruang TV akhirnya beranjak pergi untuk menyambut kedatangan Pak Slamet. Pak Slamet mempersilahkan ke si pembantu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lili Bu, sahut pembokat itu. Kamu umur berapa, Li? Tanya istriku. Umur saya 28 tahun Bu. Sudah menikah? Sudah Bu, tapi sekarang saya sudah pisah. Kamu berasal dari mana? Saya dari daerah M Bu, jawab Lili. Itu salah satu percakapan singkat hari itu. Kemudian dilanjutkan dengan percakapan lain sampai Pak Slamet dan Lili berpamitan pulang. Selang waktu berlalu, akhirnya setelah berunding, aku dan istri sepakat menerima Lilik menjadi pembokat kami. Singkat waktu, Lilik pun kembali menghadap ke aku dan istriku. Istriku menjelaskan tentang apa aja yang harus dikerjakan Lilik selama di rumah kami nanti. Singkat cerita, tanpa terasa seminggu sudah Lilik bekerja di rumah aku dan istriku. Selama seminggu ini pun, Lilik bisa dikatakan kerjanya cukup baik. Bisa dibuktikan, istriku nggak pernah ngeluh terhadap hasil kerjanya. Semua pekerjaan rumah bisa dikerjakan dengan baik olehnya. Tepat sebulan setelah Lili bekerja, kondisinya berjalan biasa aja sebetulnya. Bahkan bisa dikatakan Lilik sebetulnya sudah semakin paham akan kebiasaan dan kemauan kami. Namun ada sesuatu yang selama ini tanpa pernah aku perhatikan secara detail. Ternyata Lilik sering sekali memakai baju ketat, khususnya di siang hari. Karena di siang hari kami berdua sama-sama sibuk bekerja, sehingga praktis di rumah hanya Lilik seorang diri.
Hal ini baru aku ketahui ketika suatu siang aku pulang cepat karena kurang enak badan. Si bos pun langsung mengizinkan aku kembali ke rumah karena memang mukaku pucat waktu itu. Sesampainya di rumah, tok 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 tok. "Tolong buka pagarnya, Lili," sahut aku sedikit berteriak. "Baik pak, tunggu sebentar ya." Selang berapa waktu, pagar pun dibuka oleh Lili. Aku langsung bergegas ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar untuk berganti pakaian. "Li, tolong masak air panas ya untuk aku mandi." Beberapa menit kemudian, pintu kamarku diketuk oleh Lili. Tok tok tok. "Pak, air panasnya ada di kamar mandi." "Thank you ya, Li," balasku. Akhirnya aku pun keluar kamar melangkah ke kamar mandi untuk mandi. Selang beberapa menit setelah aku mandi dan berpakaian, langsung menuju ruang TV untuk merelaksasikan badanku sejenak, memanjakan mata dengan menonton TV. Nggak berapa lama lagi asik nonton TV, Lili datang. "Pak, ini silakan diminum dulu tehnya selagi masih hangat." "Ya, taruh aja dulu sana, biar nanti saya minum." "Terima kasih ya, by the way," jawabku. "Ya pak, sama-sama." Lili melanjutkan pertanyaannya. "Bapak sepertinya lagi nggak enak badan ya? Tuh mukanya kok pucat gitu pak?" Ya aku pun menjawab, "Iya Li, makanya bapak pulang cepat dari kantor." "Kalau bapak berkenan, Lili bisa mijet loh, biar badannya bapak segar lagi." "Loh, kamu bisa pijet toh Li?" "Bisa pak, namanya juga orang kampung. Kan perempuan kampung harus bisa mijet pak." Gak terasa kami saling bertanya, yang pada akhirnya membuat suasana menjadi cair. "Ya udah, kalau kamu bisa mijat, tolong deh. Badanku kayaknya juga pegel-pegel nih, Li." "Baik pak, tunggu sebentar ya, saya ambil minyak pijatnya dulu." Akhirnya Lili pun beranjak dari duduknya dan dia berdiri dan di sini aku baru sadar kalau pembokatku itu pakaiannya kok ketat ya, dan celananya pendek juga. Ya, perkiraanku tingginya dia sekitar 164 cm dan badannya proporsional, bagus. Tapi hal yang paling menarik perhatianku waktu itu adalah bentuk bubanya. Gak terlalu besar sih, mungkin kayak 34B gitu, tapi bentuknya itu bulat dan kayaknya sih kenceng. Tapi semua itu belum bisa buat aku naik, dan memang gak pernah terlintas sedikit pun di otakku untuk bisa hup-hup sama pembokatku. Akhirnya Lili pun tiba dengan sudah membawa minyak untuk memijat badanku. Langsung aja aku buka baju tidur dan tidur tengkurap di karpet ruang TV. Kurang lebih setengah jam sudah badanku dipijat oleh Lili tanpa mengeluarkan sepatah kata dari mulut kami berdua. Aku kala itu hanya menikmati pijatan dari Lili. "Maaf pak, celananya saya gulung ke atas ya, biar gampang mijat pahanya bapak," sahut Lili, memecah kesunyian di antara kami berdua. "Oh iya Li, silakan." Nah, di kondisi inilah tiba-tiba hasratku naik karena Lili memijat paha bagian dalamku. Hal itu tentu membuat tongkatku pelan-pelan bergerak naik, karena otakku udah mulai
berselancar. Dalam otakku berpikir, enak juga nih, Pak, badannya dibalik ya, mau pijat bagian depan, bagian tangan sama kaki yang depan. Awalnya Lili memijat bagian tanganku terlebih dahulu dengan posisi tidur aku yang telentang. Karena posisi telentang, aku bisa bebas melihat Lili, khususnya bubanya yang bulat itu. Sambil memijat tanganku, Lili pun asik menikmati TV. Seperti terhipnotis menonton acara TV yang disiarkan. Mungkin karena kurang nyaman atau gimana, tanganku agak ditarik gitu, sampai tanganku itu hanya selang beberapa senti dari bubanya. Mungkin yang dia lakukan ini agak lebih mudah dan rileks dalam memijat tanganku. Wah, otakku udah traveling parah waktu itu. Akhirnya, nekat, secara perlahan tanganku sedikit aku dekatkan ke bubanya, sehingga ujung jariku menyentuh gundukan bubanya. Hal itu aku lakukan seolah-olah tanpa sadar. Mungkin dia sadar ya. Dan pelan-pelan tanganku dimundurkan agar menjauh dari bubanya. Namun karena dia konsen nonton TV, aku gerakkan tanganku lagi agar berada di dekat bubanya lagi. Wah, aku yang udah gak tahan waktu itu, langsung tak remes bubanya Lili. Reaksi Lili tersentak. Seketika dia tersadar dan tiba-tiba bicara, "Bapak kok gitu? Kok bapak nakal ya?" Udah, Lili gak mau mijat lagi kalau bapak nakal kayak gitu. Tanganku dilempar olehnya dan matanya melotot. Aku hanya bisa cengengesan, "Maaf ya Li, habis kok." Tiba-tiba ya saya jadi naik pas dipijat ya sama kamu. Kalau mau begituan ya nantilah tunggu ibu datang Pak, masa sama Lili. Akhirnya aku pun menjawab, "Iya maaf deh, lanjut deh Li pijatannya. Tapi jangan macam-macam ya Pak." "Iya," sahutku. Akhirnya tangan satunya dapat giliran dipijat lagi sama Lili. Tapi karena agak jauh, aku memiringkan badan agar dapat menjangkau bubanya kembali dengan mudah. Kembali tanganku menyentuh bubanya tanpa disadari olehnya. Dan ini langsung aku ambil kesempatannya untuk ngeremas bubanya lagi. Dan seperti tadi, dia melotot lagi dan berbicara, "Bapak kok gitu sih? Tadi kan janjinya apa?" "Iya, tapi gimana dong, udah napsong nih. Remas-remas aja, boleh ya?" Ternyata Lili hanya diam kali ini dan lanjut memijat sambil nonton TV. Lama-kelamaan aku meremas bobanya Lili. Ya, nafasnya Lili juga agak berat sih aku pantau waktu itu. Wah, akhirnya gak tahan, tongkatku pun berdiri tegak sehingga terlihat jelas kalau celana aku mengumbung tinggi. Cuma aku herannya waktu itu Lili malah seperti bercanda, "Ih, itu punya bapak kok bangun ya? Hihihi," sambil dia ketawa. "Iya makanya, dielus-elus dong Li.
jawabku. Aku tarik tangannya waktu itu ke tongkatku. Dan tanpa disuruh lebih lanjut, loh, Lili langsung menggenggam tongkatku dan ngusap-ngusapnya lembut meskipun baru dari luar. Wah, di sini pun aku berpikir, Lili kayaknya pengen juga sih. Mengingat, ya dia udah lama nggak begituan. Hal ini nggak mau aku sia-siakan. Aku tarik dia ke bawah, langsung aku lumat bibirnya. Dan kami pun sudah dalam pergulatan ciuman yang panas dan saling menyedot bibir. Begitulah suara yang terdengar dari mulut Lili. Akhirnya Lili pun melepaskan pagutan kita berdua dan berucap, "Pak, kok kita jadi gini ya?" "Gak apa, Li, nikmati aja yuk," timpalku. "Tapi nanti ketahuan ibu gimana, Pak?" tanya Lili cemas. "Ibu gak akan tahu, Li. Kalaupun ibu tahu berarti ya kamu yang bilang," sahutku. "Gila apa saya, Pak? Masa beginian sama bapak terus bilang sama ibu?" "Ya makanya kita nikmati aja ya. Kan Lili juga udah lama gak disentuh laki-laki. Emang gak pengen?" rayuku. Lili pun hanya bisa senyum-senyum waktu itu. Mungkin dia malu ya, tapi ada rasa pengen juga kayaknya. Tanpa banyak omong, ya aku langsung buka baju dan beranya. Seperti dugaanku, setelah baranya diangkat, itu bulatnya itu sempurna dan betul dugaanku, masih kenceng. Langsung aja waktu itu aku remas-remas dan salah satu pentilnya ya aku emut karena ya udah napsong. Lili pun kala itu tersentak kaget ya, karena geli dengan Lili menjambak serta menekan kepalaku agar lebih dalam lagi menyedotnya. Cukup lama aku lakukan itu. Lili pun udah gak tinggal diam lagi. Tangannya udah meliuk-liuk masuk ke dalam celanaku dan aku kaget banget waktu itu dia berani megang tongkatku secara langsung. Kemudian ya dia sentuh-sentuh halus dari kelerengku sampai ke ujung tongkat, lalu pelan-pelan dia kocok. Ya benar gitu. Aku pun melenguh. Tanpa menunggu lama, badan Lili pun beranjak bergerak ke arah tongkatku yang masih diremes. Dan dengan sekali tarikan, celanaku pun berhasil dilepas olehnya. Ups, Lili sedikit berteriak dengan ekspresi melongo melihat tongkatku. Secara ukuran sih harusnya biasa aja ya, cuma ya 12-14 cm. Dan diameternya cuma 3-4 cm. Bapak, bulunya kok lebat banget. Kepala burungnya juga gede banget loh, Pak. Lili kaget. "Iya, Li. Coba deh kamu jilat." Waduh, apa muat, Pak, masuk ke mulutnya Lili nih?
Tanyanya ragu. Ya, pelan-pelan aja dulu, Li. Ntar juga masuk kok. Lama-lama bahkan kamu bisa suka. Aku meyakinkan dia. Iya deh. Akhirnya Lili pun menjilati tongkatku. Oh, itu rasanya nikmat banget pokoknya kala itu. Terus ya jilat gitu. Espian Lili memang membuat aku kelojotan. Karena selain batang tongkatku, bijiku nggak luput disedot juga olehnya. Begitulah suara yang keluar akibat bijiku disedot sama Lili. Lili begitu napsong melumat tongkat dan bijiku hingga aku bergegas membuka celana yang masih dipakai Lili. Tentu tidak sulit karena Lili pun sudah dikuasai napsong, sehingga dia membantu aku sehingga kerang bulunya juga terlihat. Dan yang aku kaget, bulu dari kerang bulunya itu sangat lebat. Aku bisa pastikan kalau kerang bulunya Lili udah mengeluarkan minyak oli pelumasnya. Mungkin dia juga udah pengen banget sih. Hal ini buat aku nepsong. Langsung tak kocrek-kocrek kerang bulu Lili dengan jari tanganku. Penasaran sekali dorong, jari tengahku langsung merangsek masuk ke dalam kerang bulunya Lili. Wah, basah banget. Gak bisa aku bilang dengan kata-kata gimana beceknya tanganku waktu itu pas masuk ke kerang bulunya Lili. Dia pun juga mengerang kala itu. Menggelinjang badan Lili karena gak kuat menahan rangsangan kocokan. Baru pakai jari loh. Sampai akhirnya Lili mengerang sangat keras dan badannya seperti kaku mendegang. Aku yang juga dikuasai oleh nepsong, tanpa membuang waktu, aku arahkan tongkatku yang udah tegang ke liang kerang bumbunya Lili. Dapat dipastikan tanpa kesusahan dengan sekali dorong, pelan-pelan akhirnya masuk juga. Bless. Oh, Lili melenguh waktu itu dan matanya membelalak memandang ke arahku. Untuk pertama kalinya tongkat aku masuk ke kerang bulu Lili. Saat itu untuk memaksimalkan rasa, aku mentokin saat itu. Kemudian aku biarkan terlebih dahulu sampai akhirnya tension kita berdua turun. Mulailah aku awal dengan genjotan pelan secara lembut sambil berciuman dengan Lili. Lambat laun genjotanku berubah menjadi liar karena kita berdua sudah tension yang tinggi. Pengen banget rasanya kala itu. Oh iya, ini juga pengalaman pertamaku dengan orang yang bukan istriku. Hal itu terusan berjalan, berbagai gaya juga kita lakukan sampai
Lili aku suruh bangun dan meninggikan badannya. Saat dia seperti itu, Lili aku suruh bangun dan mengambil posisi seperti merangkak. Terlihat waktu itu kerang bulunya sangat menantang dan terlihat seperti ya dia binal dan liar. Tanpa babi bu, dengan meremas bubanya, aku lancarkan kembali tongkatku ke dalam kerang bulunya Lili. Mungkin itu merupakan posisi terbaiknya dia, posisi favorit, sehingga waktu itu dia melenguhnya itu sangat menikmati sekali, seperti nggak ada batasan lagi antara pembokat dan majikan. Sampai selang beberapa waktu aku pun merasa akan mengeluarkan cairan pandan. Aku mau keluar, Li. Kamu gimana? Iya Pak, Lili juga. Balas Lili. Akhirnya bisa ada di detik itu, wah, aku cepetin gejotanku sehingga menimbulkan bunyi plok 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 seperti itu. Beberapa saat setelah itu, badanku seperti ada yang mau menegang dan ada sesuatu yang seperti mau menyembur dari tongkatku. Seketika aku berteriak, Lili. Wah, itu gak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Cairanku semua diterima di dalam badannya, rahimnya Lili. Seketika aku lemas, tapi entah dari perselingkuhan ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Orgasme yang aku rasain ya beda banget dengan rutinitas yang aku lakuin sama istriku. Selang beberapa saat kita saling mengatur nafas. Aku bertanya, Li, aku keluar dulu ya, mau beli obat. Buat apa Pak? Dia bilang gitu. Karena Bapak sakit. Bukan Li, karena aku habis keluar di dalam. Kalau enggak ntar jadi. Lili pun tersenyum. Tenang Pak, ya aku ditinggal sama suamiku dulu ya karena aku memang gak bisa memiliki anak. Ya aku mandul. Wah, aku kaget mendengar itu. Oh begitu ya Li. Iya Pak, jawab dia. Ya aku turut bersedih ya Li. Gak apa-apa Pak, Lili seneng kok, jawab Lili. Dan bisa dipastikan aku bertanya lagi ke dia, berarti lain kali bebas dong, aku mau ngeluarin di dalam terus. Lili pun ketawa. Iya, selama ibu nggak tahu, Lili siapa? Bisa dipastikan setelah kejadian itu aku rutin berhubungan dengan Lili karena aku juga tak akui mulai ketagihan dengan hubungan ini. Tentu karena salah satu faktornya mungkin karena hal ini aku lakukan dengan
diam-diam ya, pokoknya terasa ada adrenalin yang membuat menjadi menantang. Hal yang paling gila pernah kita lakuin, kala itu ada seorang tetangga sama anaknya berkunjung, dan mereka ngobrol dengan istriku di depan. Tidak sampai dipersilakan masuk karena mereka udah kasihkan ngobrol di depan. Entah setan apa ya yang waktu itu lewat, kepikiran aja gitu. Lili yang waktu itu lagi masak air di dapur. Sebelumnya istriku minta dia masak air memang untuk mandi. Nah, entah setan apa yang lewat ya, aku pergi ke dapur. Kebetulan memang dapurku itu kalau melongok sedikit dari pintu itu kelihatan bagian teras depan. Nah, di sana, wah ini gila sih pokoknya. Nah, di sana aku suruh Lili agak sedikit mengging. Ya, jangan ada dalamnya aku sibak sedikit. Nah, itu kerang bulunya aku jilat waktu itu. Wah, itu nggak bisa dibayangin sih. Sedangkan Lili waktu itu aku minta dia terus pantau istriku yang lagi berada di teras. Sampai puncaknya itu aku selipkan tongkatku di kerang bulunya Lili. Wah, itu mendebarkan banget pokoknya waktu itu. Wah, dan entah apa ya yang menyebabkan Lili cepat banget basah waktu itu. Cuma ya gak sampai selesai sih, karena ya tetanggaku keburu pulang dan kita cepet-cepet nggak sampai keluar, nggak sampai klimaks. Tapi itu pokoknya gila banget dah adrenalinnya ya. Dan petualangan ini berakhir saat Lili memutuskan untuk balik sih ke kampung, karena entah ibunya atau bapaknya waktu itu yang sakit ya, dan dia disuruh pulang dan biar dekat dan biar bisa mengurus orang tuanya, poinnya itu. Nah, itu cerita yang mau aku bagiin ke kalian. Pokoknya waktu itu mendebarkan banget lah. Sampai jumpa ya.